Ini barang-barangnya udah nyampe ya di sini ya. Jadi double ya, dua pekerjaan dia. Cerai paksa oleh mertuanya. Ya mau dirampas tapinya dia itu dicuci otaknya ya. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama saya Sinta dan Candy Jepang. Hari ini saya mau udah beres-beres sih sebenarnya ya, tadi beres-beres lantai semua rumah dan tinggal beres kamar mandi ya. Dan ini udah jam 11, mau jam 11 ya. Anak-anak juga tadi pagi udah pulang, udah berangkat sekolah maksudnya. Dan kebetulan hari ini anak saya Sacang itu lagi tamasya ya, ke daerah kawasan orang Amerika ya. Nah jadi hari ini dia kayak seperti piknik gitu ya. Nah tadi pagi-pagi sekali saya udah bangunin dia karena ini hari bukan seperti hari biasanya ya. Anak saya itu jadi dia tuh diantar sama orang grup sekolahannya dia. Jadi dia naik bus, terus dia main di dalam komplek dari kawasan orang Amerika gitu ya. Nah jadi tadi pagi-pagi sekali, tidak seperti hari biasanya. Jadi jam setengah 8, jam 7 lewat 45 itu dia udah dikirim ke sekolahan ya. Dan hari ini saya udah bebas dari jam 9 tadi, jam 8 lewatan ya. Jam 8 saya udah bebas dan anak udah sekolah, dan saya juga udah nggak ada urusan apa-apa lagi. Saya ini habis beres-beres rumah, dan saya hari ini mau nyiapin makan mertua saya karena bentar lagi kakek mau datang untuk makan siang. Nah, ikutin video terus ya, dan mudah-mudahan kalian yang berada di mana saja yang melihat video saya tidak bosan ya melihat video saya, karena setiap hari videonya mungkin begitu-gitu aja ya. Dan jangan lupa tetap semangat ya, dan terima kasih sudah selalu menonton video saya. Yuk ikutin video saya terus. Nah, dan seperti biasa ya, hari ini tuh saya hari Kamis, jadi saya hari ini libur kerja. Dan alhamdulillah saya itu hari ini belum, video-video sebelumnya saya itu ngupload tentang apa barang-barang pesanan anak saya ya, yaitu saya belanja di Amazon ya. Jadi belanja untuk keperluan tahun depan anak saya itu masuk sekolah SD, yaitu Sacang ya. Nah Sacang itu saya pesen belanja itu di Amazon, meja belajar, tas buat sekolah ya, karena di sini tuh tasnya itu semuanya itu sama bentuknya ya. Warnanya mungkin berbeda ya, suka-sukanya mereka maunya warnanya apa ya, mau senengnya ya, tapi bentuknya itu sama. Jadi semua orang tuh di sini tuh di sekolah itu udah ditetapkan ya, satunya tasnya seperti ini udah ditentuin ya. Jadi kita itu kemarin itu belanja di Amazon, tas, meja belajar, sama pokoknya perlengkapan untuk anak saya untuk tahun depan ke sekolah. Jadi saya itu udah nyicil-nyicil supaya ntar tahun depan saya itu nggak repot ya. Nah kebetulan barang-barangnya itu udah mulai berdatangan dan udah mulai penuh ya. Nah nanti saya kasih lihat ya, udah saya kumpulin semua barang-barangnya. Nanti suatu saat nanti jika saya ingin merakit barangnya itu, ntar saya bikin video lagi ya biar kalian tahu. Jadi saya mau ngasih lihat aja kalau barang-barangnya itu sudah datang dan sudah sepertinya itu bukan sepertinya, barangnya itu udah komplit ya, udah semuanya datang ya. Jadi ntar kelihatan, nanti saya kasih lihat ya semuanya. Nah, video kali ini saya itu mau ini ya. Tadinya saya itu hari ini ada janji sama teman saya ya. Sama-sama orang Indonesia ya. Jadi teman saya itu teman saya waktu saya pertama kali ke Jepang ya. Sebenarnya saya mau bikin video sama dia, berhubung dia lagi ada ini ya. Ada apa? Ada janji, dia lagi sibuk, jadi saya ntar saja. Nah, kebetulan saya itu video kemarin itu, video yang sebelumnya itu saya itu menceritakan tentang teman saya ya, dan video kali ini saya ingin menceritakan tentang teman saya yang lain ya. Jadi saya itu mau menceritakan
pengalaman saya selama di sini ya, tentang diri saya, tentang teman saya. Pokoknya ada banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin kalian belum pernah merasakan ya, pengalaman seperti saya yang sudah ibaratnya merantau di luar negeri itu seperti apa sih. Jadi terkadang tuh orang tuh menghayalnya itu di dalam image-nya kalian mungkin enak gitu ya, tapi tidak semudah itu ya, karena kita itu mendapatkan berbagai banyak masalah ya, dan itu mungkin di luar nalar kita kadang-kadang gitu ya. Nah disitulah ya. Nah jadi saya ingin berbagi sharing tentang kehidupan saya, berbagai pengalaman saya, pengalaman teman saya selama hidup di Jepang ini ya. Nah jadi jangan skip dulu video dari saya. Nah ini barang-barangnya ya, maaf ini berantakan, ini mainan anak saya ya, si Sacang. Dan ini barang-barangnya udah nyampe ya di sini ya. Jadi ini barang-barangnya ada meja, itu meja ada gambarnya kelihatan ya. Ada meja belajar, ada buat tas, pokoknya ada buat meja untuk merakit ya. Dan mejanya itu ada dua ya, meja untuk saya buat kalau saya nulis-nulis, dan ini meja untuk Sacang kalau masuk sekolah ya. Nah ini udah saya beli, dan tinggal ntar hari Minggu insya Allah saya mau ngeracik ya. Nah jadi hari Minggu nanti insya Allah anak-anak kan hari Minggu itu ketemu sama mantan suami saya ya. Nah jadi hari Minggu itu saya kan nggak ada kesibukan karena anak-anak nggak ada, yang adanya Sacang doang. Saya mau merakit, insya Allah saya mau sekalian bikin video ya. Saya mau merakit meja ini ya, anak-anak saya, supaya bisa berbentuk meja. Jadi kita tuh kalau beli di Amazon itu masih berbentuk seperti ini ya, di dalam kardus ya. Jadi kita ngerakit sendiri. Suami saya kurang pandai ya, tapi mudah-mudahan aja bisa ngerakit ya. Nah, hari ini saya mau cerita tentang teman saya ya. Jadi pengalaman saya itu di Jepang itu, saya punya teman, tentang diri saya. Jadi saya mau menceritakan tentang pengalaman sharing saya bersama teman saya ya. Dan saya itu kan temennya kan nggak satu ya, ada banyak ya. Sewaktu saya masih kerja dulu lagi, baru saya datang ke Jepang ya. Jadi sama-sama kita itu sama-sama TKI ya, sama-sama merantau sampai kita akhirnya itu menikah ya. Nah waktu itu saya itu punya teman. Nah teman saya itu saya tuh nggak sengaja ya kenalannya itu, kalau teman saya yang sekarang ini kenalannya itu di Korea ya. Nah kita sama-sama orang Indonesia, tapi nggak sengaja saya ketemu teman saya di Korea. bukan bukan tadinya awalnya saya nggak kenal ya sama dia, dan saya kenalan sama orang Indonesia TKI juga sama. Jadi kita tuh sama-sama pertama kali ke luar negeri ya, dan saya itu ketemunya di Korea. Dan di Korea itu karena saya orang Indonesia ya, dan kita ketemunya di luar negeri, gimana sih, kayak kita seneng banget ya ketemu orang sama-sama satu bangsa. Nah disitulah saya akhirnya jadi akrab ya, dan disitu saya jadi temen ngobrol, dan saya sharing, dan ya pokoknya kita jadi deket lah ya, meskipun hanya baru pertama kali ketemu. Dan akhirnya saya itu berpisah sama teman saya karena tujuan kita itu memang ke Jepang, tapi kita itu beda daerah ya. Dan akhirnya saya nggak bertemu sama teman saya, dan pada akhirnya saya itu sampai ketemu lagi dengan teman saya itu setelah saya menikah ya. Setelah saya menikah, dan saya juga punya anak satu pada saat itu ya. Dan pada saat itu saya bertemu dia, dan posisi dia itu masih kontrak kerja ya. Jadi saya itu udah menikah duluan ya dengan mantan suami saya yang dulu ya. Nah pada saat itu teman saya itu juga pada saat itu teman saya juga itu masih kerja ya posisinya, dan nggak lama lagi kita udah nggak bertemu lagi sama sekali. Nah pas ketemunya teman saya itu udah menikah ya, dan punya anak satu, seorang laki-laki ya.
Nah, dan di situ saya bertemu lagi, dan gimana sih kalau kita meskipun kita itu baru pertama kali bertemu dan kita itu kayak perasaan tuh serasa dekat ya. Karena kita itu pertemunya juga pertama kali lagi waktu kita sama-sama ke luar negeri, dan di situ saya itu senang banget, saya ketemu lagi sama kamu, dan nggak tanpa saya sengaja ternyata dia itu menjadi tetangga saya dekat gitu ya. Waktu itu posisinya di rumah mantan saya dulu ya, rumah mantan suami saya. Dan ternyata dia itu tetangga saya ya, dan dia itu punya suami, dan dia punya anak, dan punya anak itu dia itu laki-laki, dan anaknya itu sekitar umur mungkin posisinya sama seperti anak saya yang nomor 2 ya. Jadi karena saya sudah menikah duluan, jadi saya yang punya anak. Anak saya itu lebih besar yang pertama ya, dan dia itu baru punya anak seumuran dengan anak saya yang nomor 2. Nah, di situ dia punya suami, dan suaminya itu punya penyakit ya, punya penyakit, dan penyakitnya itu ini ya, udah parah ya, udah kronis ya, dan dia itu sakit ya, dan dia sakitnya itu udah parah, dia itu sakitnya sakit gula ya, dan sudah parah ya, dan dia itu udah diagnosis, maksudnya udah diinin sama dokter, dia itu nggak bakalan lama hidup ya. Dan pada saat itu dia itu punya mertua ya, mertuanya itu sepertinya itu nggak cocok ya sama dia ya, karena setahu saya selama dia menjadi teman saya, dia suka cerita kalau dia itu nggak pernah megang gaji suaminya. Jadi yang megang gaji itu selama dia kerja itu mertuanya ya. Jadi semua apa-apa kehidupan dia itu dia yang mengatur ya, mertuanya itu. Dan dia itu tidak pernah menerima sesen pun uang. Jadi yang selalu mengatur keuangan itu mertuanya ya. Dan sampai pada akhirnya dia itu disuruh kerja ya, karena suaminya itu punya beban uang. Dia itu tinggal di apartemennya, itu apartemennya itu boleh beli dan harus dibayar setiap bulan. Dan teman saya itu kerja sampai double ya, untuk menghidupi, bukan menghidupi ya, untuk membayar cicilan uang apartemen dan untuk biaya hidupnya dia sendiri, karena suaminya itu sudah sakit parah ya. Dan ditambah lagi memang suaminya itu bekerja, tapi suaminya itu udah sakitnya udah kronis ya. Dan pada saat itu temennya itu, teman saya itu suaminya itu eh, bukan suami ya, maksudnya teman saya itu udah tersiksa ya. Aduh, saya pusing, maksudnya dia tuh selalu ngeluh ya, saya pusing, saya nggak punya uang, ditambah lagi saya harus kerja bukan untuk hidupin dia, sampai dia itu kerja double ya, dua pekerjaan dia pegang ya. Karena di sini itu dia bisa pegang, kalau di kita itu, kalau di sini itu mau kerja berapa aja no problem ya, yang penting kalau diri kita sanggup nggak masalah. Di sini tuh gampang nyari kerja ya kalau emang kita mau ya. Dan di situ akhirnya teman saya itu nyari kerja, sampai pada akhirnya karena udah detik-detik suaminya udah mau nggak ada, dan keluarganya itu tahu bakalan suaminya itu akan meninggalkan harta. Karena di sini itu kalau misalkan dia kerja ya, suami kita misalkan nauzubillah min dzalik ya, kalau misalkan ya ada orang yang misalkan si A ya, nah si A itu punya suami itu kerja di tempat yang bagus ya, atau bener-bener kerja lah ya. Nah, dia itu kalau meninggal itu dia itu bakal ninggalin harta ya, apalagi dia itu lagi ada cicilan apartemen. Nah, kalau misalkan suami itu nggak ada, karena atas nama suami itu semua jadi milik dia ya. Dan berhubung karena orang tuanya nggak menginginkan semua harta suaminya itu untuk menjadi miliknya, jadinya semuanya itu, barang-barangnya itu dirampas. Dan sebelumnya itu dia itu untuk dicerai paksa oleh mertuanya. Nah, dia itu dicerai paksa supaya bisa menceraikan, supaya hartanya itu tidak jatuh ke tangannya. Dan dia mau nggak mau itu anaknya juga ikut dirampas, bayangin. Jadi anaknya itu karena udah mulai besar ya, pada saat itu anaknya itu kalau nggak salah sekitar kelas 2 SD-an ya kalau di sini ya. Nah, anaknya itu dirampas ya, dan bukan dirampas ya, maksudnya iya mau dirampas, tapinya dia itu dicuci otaknya ya, yaitu dengan dikelabuin dengan
mamanya beginilah, pokoknya kata-kata yang nggak bagus supaya dia tuh benci sama ibunya ya. Dan akhirnya dia itu dicerai paksa, suruh menandatangani, suruh untuk bercerai ya, supaya dia nggak ada hubungan lagi suami istri. Dan akhirnya dia terpaksa ya, dan terpaksa karena dia udah pusing, udah mumet temen saya itu, dan dia juga pusing dengan cicilannya itu. Akhirnya dia itu bercerai, dan bercerai, setelah bercerai anaknya juga ikut diambil lah, dirampas ya. Dan teman saya itu stres, shock, dan bagaimana ya, saya tuh kasihan ya, sampai dia itu badannya habis ya, kurus sekali ya, kasihan. Dan saya itu selalu kasih dia support, dan selalu kasih dia nasihat. Jadi semenjak itu dia akhirnya ya mungkin dia agak bebas ya, karena dia itu nggak dikekang lagi ya, bukan nggak dikekang, nggak dengan penuh penderitaan ya selama dia hidup dengan mertuanya ya. Karena dia itu selalu selalu apa ya, keluarganya itu selalu mengeroyok ya dia, dan dia itu tersiksa, dan dia itu sampai pada akhirnya anaknya dirampas, sampai-sampai dia menyewa pengacara untuk mengambil kembali anaknya ya. Tapi dia itu, keluarganya itu tidak mematuhi ya peraturan dari pengadilan itu ya, sampai-sampai dia mengalami 2 kali persidangan, dan tetap aja dia tidak mematuhi ya. Jadi di sini begitu ya. Jadi gini ya, kalau di Jepang itu peraturannya memang ketat, tapi terkadang kalau orang yang bandel itu belum tentu bisa mematuhi ya. Jadi situ letak kesulitannya ya. Meskipun dia akan kena sanksi, oke lah dia mematuhi, tapi dia itu agak setengah setengah apa ya, setengah menyimpang gitu ya, tidak mematuhi. Padahal teman saya itu udah 2 kali persidangan ya, untuk merebut haknya dia untuk mengambil anaknya. Dan pada akhirnya dia menemukan jodohnya, alhamdulillah ya, dia teman saya itu sudah bahagia ya. Dan dia tadinya itu tidak bisa melupakan anaknya ya, karena dia itu sangat menyayangi anaknya, sampai dia melakukan 2 kali persidangan, tapi dia tidak berhasil juga. Dan tadinya dia itu tidak bisa melupakan ya, melupakan melupakan anaknya ya, namanya juga dia itu anaknya ya. Dan sampai akhirnya dia bisa mempunyai anak lagi ya dengan suami barunya, dan akhirnya dia bisa melupakan pelan-pelan anaknya itu yang lelaki itu ya. Dan alhamdulillah dia sekarang hidup bahagia, dan dia juga sekarang ini ya pokoknya bahagia ya, alhamdulillah ya. Nah begitu ya. Nah itu kisah teman saya ya. Jadi kita itu manusia itu belum tentu akan selamanya bahagia atau lancar-lancar saja, apalagi kita itu menikah dengan beda negara, beda agama, beda bahasa. Semuanya itu perlu proses, dan prosesnya itu nggak akan selalu manis ya. Jadi ada duri-duri, dan pokoknya segala macam ombak itu harus kita laluin. Dan di situ juga kita alhamdulillah bisa melaluinya, berarti kita telah proses ujiannya itu berhasil ya. Jadi hidup itu nggak semudah apa yang kita, maksudnya orang bayangkan ya, kalau dengan enak itu hidup di luar negeri, tidak ya, tidak seperti itu ya. Nah begitu. Nah oke, sekian dulu sharing dari saya, pengalaman saya selama saya hidup di Jepang. Nanti saya mau buat cerita lagi yang lain ya tentang teman saya. Jadi ambillah yang baik ya, jadi jangan dengan tanda kutip jelek. Saya itu bukan menjelekkan teman saya, tapi hanya menceritakan pengalaman saya, pengalaman teman saya selama kita di Jepang itu. Jadi semua manusia itu nggak akan ada semuanya akan lancar ya. Jadi semuanya pasti ada jalan-jalan yang ini ya, berbatu ya. Jadi kita itu nggak selalu semuanya lancar. Oke, sekian dulu video dari saya, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih, bye bye.